Pada kasus ini, Anies Baswedan gagal menerapkan salah satu dari 11 transformasi kepemimpinan yang dikemukakan oleh John C. Maxwell, yaitu berdaya pelihara menjadi berdaya cipta. Hal ini ditunjukkan melalui pembatalan program yang sebelumnya dimulai oleh Ahok dan benar-benar menjadi solusi permasalahan masyarakat Jakarta, yaitu Teluk Reklamasi Jakarta. Anies Baswedan hanya meneruskan program yang telah ada tanpa mau menciptakan program baru, dengan sekiranya mampu mengatasi permasalahan banjir di ibu kota. Anies Baswedan terjebak dalam zona nyaman dan tidak mau menjadi inovatif dan adaptif. Seharusnya sebagai pemimpin, Anies Baswedan harus mampu memberikan hal baru yang dapat menjawab permasalahan masyarakat ibu kota. Mohon dosen menyesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang teori kepemimpinan yang dikaitkan dengan berita yang berjudul Pembatalan Program Ahok dan Rencana Anies Baswedan terkait reklamasi Teluk Jakarta. Sebelum mulai ke pembahasan berita, kami kelompok 9 ingin memperkenalkan diri yang terdiri dari saya sendiri, Fikri Berlianto, kemudian ada rekan Muhammad Taufadai Saputra, dan ada rekan Nabila Putri. Berita tentang pembatalan program Ahok dan rencana Anies Baswedan terkait reklamasi Teluk Jakarta memunculkan banyak perdebatan dan opini di masyarakat. Program reklamasi Teluk Jakarta telah menjadi isu yang cukup kontroversial di Indonesia, dan penanganannya oleh pemerintah selalu menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pembatalan program Ahok oleh Anies Baswedan dapat dilihat sebagai langkah yang signifikan dalam penanganan masalah reklamasi Teluk Jakarta. Hal ini karena program tersebut banyak menuai kritik dan protes dari masyarakat, terutama karena dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkannya. Dengan pembatalan program tersebut, Anies Baswedan menunjukkan bahwa ia memperhatikan kepentingan masyarakat dan memperhatikan dampak lingkungan dari proyek reklamasi. Namun, rencana Anies Baswedan terkait reklamasi Teluk Jakarta juga masih menuai kritik dari sebagian masyarakat. Beberapa aktivis lingkungan menilai bahwa reklamasi masih memiliki potensi dampak lingkungan yang serius dan harus dihindari. Mereka juga mengkritik rencana Anies Baswedan yang dianggap kurang transparan dan tidak melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Di sisi lain, ada pihak yang mempertahankan rencana Anies Baswedan terkait reklamasi Teluk Jakarta. Mereka berpendapat bahwa reklamasi dapat membawa banyak manfaat bagi masyarakat, seperti pembangunan hunian yang lebih terjangkau dan pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, mereka juga menyebutkan bahwa rencana Anies Baswedan sudah melalui berbagai kajian dan penilaian, sehingga dapat dipastikan bahwa dampak lingkungan sudah dipertimbangkan dengan serius. Secara keseluruhan, berita tentang pembatalan program Ahok dan rencana Anies Baswedan terkait reklamasi Teluk Jakarta masih menuai perdebatan dan kritik dari masyarakat. Namun, langkah-langkah yang diambil oleh Anies Baswedan dapat dilihat sebagai upaya untuk memperhatikan kepentingan masyarakat dan meminimalkan dampak lingkungan dari proyek reklamasi. Dalam konteks teori kepemimpinan, masalah kepemimpinan terkait pembatalan program Ahok dan rencana Anies Baswedan terkait reklamasi Teluk Jakarta dapat dihubungkan dengan beberapa konsep dan teori kepemimpinan. Seperti, pertama, gaya kepemimpinan keputusan Anies Baswedan untuk membatalkan proyek reklamasi Teluk Jakarta mencerminkan gaya kepemimpinan transformasi. Ia menunjukkan kemampuan untuk menginspirasi dan mempengaruhi orang lain dengan tujuan yang lebih besar, yaitu perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, kepemimpinan berbasis nilai. Pembatalan proyek reklamasi oleh Anies Baswedan mencerminkan kepemimpinan yang berdasarkan pada nilai-nilai seperti keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan partisipasi publik. Keputusannya didasarkan pada pertimbangan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi jangka panjang, serta respons terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Ketiga, teori kontingensi. Keputusan Anies Baswedan untuk membatalkan proyek reklamasi dapat dikaitkan dengan teori kontingensi. Ia menyesuaikan tindakannya sesuai dengan situasi yang ada dan memberikan respon terhadap kekhawatiran masyarakat terkait dampak proyek tersebut. Tindakan tersebut mungkin dianggap sebagai respons yang tepat dalam situasi yang spesifik. Yang keempat, kepemimpinan partisipatif. Anies Baswedan melibatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan terkait proyek reklamasi. Ia menyampaikan perlunya evaluasi lebih lanjut dan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat yang terdampak langsung dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini mencerminkan gaya kepemimpinan partisipatif yang menghargai dan melibatkan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan.
Dan yang terakhir, tanggung jawab sosial dan etika. Pembatalan proyek reklamasi juga mencerminkan tanggung jawab sosial dan etika kepemimpinan. Anies Baswedan mempertimbangkan dampak proyek tersebut terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat dan mengambil keputusan yang dianggap lebih baik dari perspektif etika dan tanggung jawab sosial. Berikut adalah beberapa rekomendasi atau saran kepemimpinan yang baik terkait kasus pembatalan program Ahok dan rencana Anies Baswedan terkait reklamasi Teluk Jakarta. Ada 3 poin yang ingin saya bahas di sini. Yang pertama adalah dengan mendengarkan dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan, di mana penting bagi seorang pemimpin untuk mendengarkan dan berkomunikasi secara aktif dengan berbagai pihak yang terlibat dalam masalah tersebut. Hal ini juga termasuk mendengarkan keluhan, kekhawatiran, dan pandangan dari masyarakat umum, kelompok lingkungan, nelayan, serta pihak-pihak lain yang terdampak secara langsung atau memiliki kepentingan terkait dengan proyek yang ada. Dengan mendengarkan dan berkomunikasi dengan baik, seorang pemimpin dapat memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka serta membangun kepercayaan dengan masyarakat sekitar. Dan untuk yang kedua adalah melakukan evaluasi komprehensif, di mana penting bagi pemimpin untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap proyek-proyek yang kontroversial sebelum mengambil keputusan penting. Evaluasi tersebut harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk jangka panjang. Dalam hal ini, pemimpin harus memastikan bahwa evaluasi dilakukan secara objektif dan independen oleh ahli terkait. Untuk yang ketiga adalah dengan cara mengedepankan keberlanjutan lingkungan, di mana pemimpin harus memprioritaskan keberlanjutan lingkungan dalam mengambil keputusan terkait pembangunan dan proyek-proyek besar, di mana mereka harus memastikan bahwa proyek-proyek tersebut tidak merusak ekosistem yang penting dan tetap melindungi adanya keanekaragaman. Dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta, pemimpin dapat mencari alternatif pembangunan yang lebih ramah secara dalam aspek lingkungan ataupun mengimplementasikan langkah-langkah mitigasi yang efektif untuk meminimalkan dampak negatif. Sekian, wawasan dari kami. Terima kasih.